Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal dilalata ala al huda wal du'a ala al khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين لأن قال الحديث الخامس والعشرون فضل الذكر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Kemarin kita membahas hadis yang ke-25 tentang keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang. Keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tak memiliki apa yang telah dimiliki oleh orang-orang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwasanya seseorang mengadu kepada baginda Nabi. Mengadu akan hal apa? Mengadu akan hal kecemburuannya kepada sekelompok orang yang dikaruniakan oleh Allah harta, namun dia bisa melaksanakan ibadah melebihi daripada ibadah orang lain. Umumnya orang bisa melaksanakan solat, semua mampu bisa melaksanakan solat, semua mampu untuk berpuasa, mampu, tetapi tidak semua orang itu mampu bersedekah. Karena sedekah ini memerlukan apa? Harta. Dan tidak semua orang memiliki harta. Tapi setiap orang memiliki harta, namun tidak setiap orang memiliki kelebihan daripada harta. Di sini menunjukkan bahwasanya kualitas ibadah sebagian orang itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kualitas ibadah orang lain. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak memiliki harta untuk tidak mendapatkan pahala yang sama. Bahkan Nabi SAW telah menegaskan di antara sekian banyak ibadah yang ibadah tersebut kita kerjakan namun mendapatkan pahala yang mendulang. Seperti apa? Seperti salat 2 rakaat setelah salat subuh, yaitu salat Isyraq. Pahalanya seperti apa? Pahala haji dan umroh. Orangnya tidak mengerjakan haji tapi bisa mendapatkan pahala haji. Itu menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Jangan susah-susah sampai ngutang sana, ngutang sini.
minjam sana, minjam sini, belum ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu bagaimana supaya bisa dapat pahala haji? Cukup dengan melaksanakan solat sunnah isyraq. Ya, tapi dengan catatan solat subuhnya berjamaah. Setelah solat subuh diisi dengan ibadah, zikir, baca Quran, ta'lim, ngaji, i'tikaf dan seterusnya. Sampailah terbit waktu syuruk. Salat isyraq 2 rakaat, kemudian setelah itu berdoa, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min waladin barrin yanzuru ila walidayhi." Siapa di antara anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan melihat orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan catat baginya setiap pandangan itu pahala sebagaimana orang mengerjakan ibadah, bahkan hajinya haji mabrur. Ya, bahkan hajinya haji mabrur. Bukan di situ saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka ya peluang bagi orang yang ingin mendapatkan pahala ibadah haji. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah, yakni masjid, kemudian melaksanakan salat, setelah itu duduk untuk mendengarkan ilmu, ya, mempelajari ilmu, maka dia akan memperoleh pahala laksana orang melaksanakan ibadah haji. Ini sebab apa? Sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Wa an Shuraih al-Abid rahmatullahu taala alaih qala ballaghani anna law qusima thawab tasbihatin ala jami' hadzal khalqi la asaba kullu wahidin minhum khairan. Di sini tadi baginda Nabi SAW menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan pahala sedekah sekalipun tidak bersedekah dengan hartanya. Ya, setiap orang berhak mendapatkan atau berpeluang mendapatkan pahala sedekah sekalipun dia tidak mengeluarkan sedekah. Bagaimana caranya? Dengan berzikir. Ya, bikulli tasbihatin sadaqah, bikulli tahmidatin sadaqah, bikulli tahlilatin sadaqah. Habis salat tadi kita baca apa? Subhanallah. Kemudian dilanjutkan dengan baca apa? Alhamdulillah. Dan kemudian ditutup dengan baca apa? Allahu Akbar. Semua bacaan itu bernilai yang namanya pahala. Sampai-sampai dikatakan di sini bahwasanya Shuraih al-Abid mengatakan bahwasanya telah sampai kepadaku berita bahwasanya seandainya pahala-pahala orang yang berzikir itu dibagikan kepada semua makhluk, niscaya semua makhluk ini akan mendapatkan masing-masing satu pahala. Masing-masing satu pahala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pahala orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa, sangat besar. Ya, sangat besar. Sehingga dikatakan oleh Shuraih al-Abid, seandainya nih kalau saya saja yang berzikir, maka pahala yang saya dapat seandainya dibagikan kepada semua makhluk Allah, masing-masing dapat satu. Masing-masing dapat satu, saking besarnya pahala berzikir itu. Ya. Nah, makanya sampai dikatakan la taqumas sa'ah ya hatta la yaqula Allah Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi selagi ada orang yang mengucapkan dan menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau sudah tidak ada yang menyebut nama Allah, 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 berarti itu akan terjadi yang namanya kiamat. Makanya jangan sampai kita gusar dengan khawatir, Ustaz sebentar lagi kiamat kayak gini Ustaz. Masih jauh, masih banyak yang berzikir. Tenang saja. Ya enggak? Masih banyak yang berzikir. Masih ada yang azan, masih ada yang ngaji, masih ada yang kemana-mana dengan tasbihnya sambil berzikir. Ya kan? Tenang saja. Selama yang menyebut nama Allah, 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 niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dunia ini kiamat. Wa haka anna sayyidina Sulaiman kana fi mawqibihi wat tayr tazilluhu wal insi wal jinni hawlahu
famarra bi'abid min bani Israel faqala qad utita mulkan 'azima. Suatu kali Sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Sulaiman itu tengah berjalan dengan segenap pasukannya. Nabi Allah Sulaiman ini pasukannya banyak, bukan saja terdiri dari golongan manusia, tapi juga terdiri dari golongan jin, juga terdiri dari golongan hewan. Itu mukjizat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Begitu beliau itu lewat, ya, kemudian beliau itu dinaungi oleh apa? Oleh segenap pasukannya. Jadi beliau tidak kena panas. Itu Nabi Allah Sulaiman. Bahasa Inggrisnya apa? Solomon. Betul tak? Solomon. King Solomon. Ya kan? Kalau Nabi Allah Daud, David. Nabi Allah Musa, Moses. Ya kan? Jibril, Gabriel. Tukiman. Nah, itu Nabi Allah Sulaiman. Itu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu kebalikan daripada Nabi Allah Daud. Kalau Nabi Allah Daud dijadikan raja dulu baru nabi. Udah dicabut kerajaannya baru jadi nabi. Tapi kalau Nabi Allah Sulaiman enggak. Nabi Allah Sulaiman dijadikan nabi sekaligus dijadikan raja. Jalan Nabi Allah Sulaiman. Kemudian dengan segenap pasukannya. Di atas Nabi Allah Sulaiman ini burung berterbangan untuk menutupi Nabi Allah Sulaiman agar tidak terkena panas. Sehingga salah seorang daripada ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ya, dari kalangan Bani Israel ada ahli ibadah. Jadi Bani Israel ini tidak semuanya buruk. Ya, tidak semuanya buruk. Bahkan sering kita mendengar cerita ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ya, tapi yaitu gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Gara-gara ulah oknum daripada Bani Israel, ya, akhirnya nama Bani Israel itu buruk. Padahal Bani Israel itu tidak buruk. Sebagian saja yang tidak mau taat kepada nabi-nabi mereka. Nah, akhirnya ketika ahli ibadah daripada Bani Israel ini melihat bagaimana kebesaran Nabi Allah Sulaiman, beliau itu berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, "Qad utita mulkan azima." Wahai Sulaiman, sesungguhnya engkau telah diberikan oleh Allah kerajaan yang sangat luar biasa. Ya. Faqala, ya. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan bahwasanya tasbihah fi sahifa afdal. Ma utitu yadhhab wa tasbihah tabaqa. Ay yabqa thawabuha mudakhiran inda Allah Ta'ala. Ahli ibadah. Ahli ibadah ini ya ternyata sudah menggunakan tasbih. Ya, sudah menggunakan tasbih. Dan kemudian di samping tasbihnya itu beliau memegang mushaf. Jadi sudah ada kitab suci. Sudah ada kitab suci. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman bilang apa? Sesungguhnya tasbihmu yang engkau pegang, ya, yang ada di mushafmu itu jauh lebih baik dan lebih mulia daripada kerajaan yang aku miliki. Jauh lebih mulia daripada kerajaan yang aku miliki, kata Nabi Allah Sulaiman. Loh, kok bisa? Kata ahli ibadah dari bangsa Bani Israel. Iya. Wa ma utitu yadhhab wa tasbihat tabaqa. Apa yang aku miliki sekarang ini, pasukan, istana, tahta, kerajaan, semuanya akan sirna. Tidak ada yang kekal. Ya, kalau tidak saya dulu meninggal, prajurit dulu saya meninggal. Betul tidak? Kalau tidak prajurit saya dulu meninggal, saya yang meninggal, kata Nabi Allah Sulaiman. Sedangkan Anda bertasbih, berzikir, maka itu akan kekal. Yang kekal apanya? Pahalanya. Nah, jadi di sini Nabi Allah Sulaiman menegaskan kepada kita, tidak semua yang kita lihat itu ya akan bernilai baik. Ketika kita melihat orang memiliki sementara kita tidak memiliki, belum tentu baik. Ya, belum tentu baik. Bisa jadi apa yang dimiliki oleh seseorang itu sifatnya adalah sementara.
Sementara zikir, ibadah, mengaji, belajar, kemudian membaca Al-Quran, solat dan semuanya, itu pahalanya akan kekal selama-lamanya di akhirat. Ya. Wa an Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu annahu qala in aradta an la yasda laka qalbun wa la yalqa hammun wa la karbun wa la yabqa 'alayka dhanbun fa akthir min qawli al-baqiyatis salihat. Kata Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, guru daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwasanya apabila kita ingin hati kita ini tidak keras, kemudian kita tidak menemukan yang namanya kesumpukan, kejenuhan, kegundahan, dan kemudian kita tidak ingin bekas-bekas dosa yang kita miliki itu menjadikan kita ini malas, maka hendaknya kita memperbanyak al-baqiyatus salihat. Apa itu al-baqiyatus salihat? Kebaikan yang kekal. Apa kebaikan yang kekal? Yaitu ibadah. Ibadah diantaranya apa? Sering-seringlah mengucapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sering-seringlah baca zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, supaya apa? Supaya pahala tadi dapat menghilangkan kegundahan, kesumpakan, kerasnya hati kita dan lain sebagainya. Ya, makanya umum yang dilakukan oleh orang-orang ketika berada di tanah suci itu mengucapkan kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika tawaf, ketika sa'i, umumnya orang baca itu. Ya, umumnya orang membaca zikir itu. Zikir yang lain bagus, tapi umumnya membaca ini. Kenapa? Karena ini pahalanya sangat luar biasa. Wa fi riwayatin faraja al-fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahli al-amwal bima fa'alana fafa'alu faqala ya Rasulullah dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wa hadha mash'arun bi tafdhil al-ghani asy-syakir. Baik. Secara hadis tadi teksnya menunjukkan bahwasanya ada dua kelompok yang ibadahnya itu berbeda tetapi mendulang pahala yang sama. Sekelompok orang kaya tetapi dia salat, puasa. Namun kelebihannya apa? Dia bisa bersedekah dengan hartanya. Ada sekelompok orang yang tidak dianugerahkan oleh Allah harta. Ya, dia salat, dia puasa, tapi dia tidak bisa bersedekah dengan harta, namun dia bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bersedekah. Lalu antara kedua kelompok ini berarti menunjukkan satu kelompok orang kaya, satu kelompok orang miskin. Mana yang lebih afdal? Orang kaya, ya, yang kemudian dia menggunakan kekayaannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau orang miskin yang dia itu bersabar dengan keadaannya dan dia itu tidak protes kepada Allah. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Orang kaya atau orang miskin? Baik. Masing-masing ya, para ulama itu memiliki definisi, memiliki alasan. Dan ini terjadi perbedaan antara kalangan ahli tasawuf dengan kalangan ahli syariat. Ahli syariat mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwasanya orang kaya yang dermawan itu jauh lebih afdal daripada orang miskin tapi dia itu bersabar. Kenapa dikatakan demikian? Ini diantaranya dikatakan oleh jumhurul ulama. Al-Asqalani diantaranya Imam Ibnu Hajar, ya, yang mengarang kalimat Fathul Bari Syekh fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Di kamusnya hadis dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kemudian Imam Suyuti dan para imam-imam yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya orang kaya dermawan itu jauh lebih mulia daripada orang miskin yang bersyukur.
Apa alasannya? Alasannya adalah ya karena orang kaya diuji dengan kekayaannya. Ya, dan dia lulus. Ketika dia lulus maka jauh lebih mulia daripada orang miskin yang bersyukur. Karena orang miskin tidak diuji dengan hartanya, tapi diuji hanya dengan keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya apa? Orang miskin bersyukur wajar, dan itu harus pantas. Kenapa? Karena tidak ada keadaan yang lebih baik untuk dia terima ketika dia dalam keadaan miskin, kecuali dia harus bersabar. Sabar itu adalah pilihan yang terbaik. Betul tidak? Sabar itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau misalkan dia miskin, tapi dia tidak sabar, dia protes kepada Allah, dia tidak terima dengan ketentuan Allah, berarti miskinnya menjadikan dia lebih buruk. Betul? Miskinnya menjadikan dia lebih buruk. Tidak ada yang unggul. Udahlah miskin, udah itu dia itu protes terhadap ketentuan Allah. Apa pula saya dilahirkan miskin, sementara tetangga saya dilahirkan kaya. Ya, akhirnya dia mencuri, dia jamret, kemudian dia begal, dia nipu dan sebagainya. Ya, ini miskin menjadikan keadaannya itu lebih buruk. Udahlah miskin, dia begal lagi. Udahlah miskin, dia curi lagi. Udahlah miskin, dia nipu lagi. Ya, berarti keadaannya miskin itu menjadikan dia itu bertambah jauh dari Allah. Yang semestinya miskin itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Betul enggak? Yang semestinya dia miskin itu menjadikan dia itu lebih dekat kepada Allah. Nah, itu alasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Suyuti. Apa kata beliau? Justru orang kaya yang dia itu ahli ibadah sekaligus dia itu dermawan lebih afdol. Kenapa? Karena bisa saja orang kaya itu hartanya itu menjadikan dia itu jauh dari Allah, tapi justru dengan hartanya menjadikan dia dekat kepada Allah, dan ini lebih afdol. Karena godaan orang yang memiliki harta jauh lebih besar daripada godaan orang yang tidak memiliki harta. Orang tidak punya harta, godaannya tidak kuat. Cewek tidak ada yang mau. Betul tidak, Pak? Ya kan? Tidak ada tawaran politik. Betul tidak? Mana ada orang melarat mau dicalonkan jadi dewan, jadi bupati, jadi wali kota. Betul kan? Tidak ada peluang. Tidak ada peluang untuk maksiat. Ya kan? Orang miskin tidak ada peluang untuk maksiat. Mau mabuk, gimana mau beli araknya? Sedangkan arak lebih mahal daripada kopi. Betul tidak? Mau nyabu apalagi lebih mahal. Ya, lebih mahal sabu daripada tepung terigu 1 kilo. Ya kan? Kalau tepung terigu 1 kilo bisa jadi donat 20. Mau apa? Maksiat. Tidak bisa maksiat karena tidak didukung finansial. Kalau dia menjadi ahli taat, wajar. Tidak ada ujian. Kalau orang miskin jadi ahli taat, wajar. Oh, rajin ke masjid dia. Ibadah insya Allah. Miskin, ya wajar. Tidak ada peluang untuk maksiat. Tapi kalau orang kaya ahli ibadah, ini yang luar biasa. Kenapa? Peluang untuk maksiat itu sangat besar. Godaan untuk maksiat itu sangat besar. Godaan maksiat itu datang bukan saja dari teman, dari keluarga. Betul tidak? Dari teman, dari lingkungan, dari kolega, dari partner. Peluang maksiat itu banyak. Dari keluarga misalkan, begini. Dari teman, ayolah sekali ya, nyenangkan saya, Pak. Ya kan? Ayolah, bila kita nak happy, telanjur kita ada uang, begini dan sebagainya. Godaan itu besar. Makanya ketika dia taat kepada Allah, kedudukannya jauh lebih mulia daripada orang miskin yang bersabar atau bersyukur. Tapi menurut ahli tasawuf beda lagi. Wa ilaihi dhahabat as-sufiyya innal faqir as-sabir afdal. Orang yang fakir, orang yang miskin dan dia itu bersabar, maka itu lebih afdal. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بعث الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ini ada pelajaran untuk kita. Ada 3 orang periwayat hadis paling terbanyak dari kalangan sahabat Nabi.
Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Ini harus kita hafal. Ya, jangan hafal paling banyak hat-trick Liga Dunia. Ya, hafalkan juga yang paling banyak hafal hadisnya. Ya, dari kalangan sahabat Nabi Abu Hurairah. Berapa hadis yang beliau hafal? Riwayatkan 5.000 lebih. 5.000 lebih hadis. Yang kedua, siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini posisi kedua, rating kedua, terbanyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Berapa banyak? 2.000 lebih. Rating ketiga adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik rating ketiga sama, kurang lebih dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, 2.000 lebih juga. Sisanya ya seperti Abdullah bin Abbas, Sayyidatuna Aisyah, itu di urutan keempat dan di urutan kelima. Kita hafalkan. Ya. Sayyidina Anas bin Malik suatu kali berkata, ba'athal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni rasulul fuqara ilaik. Faqala marhaban bika wa biman ji'ta min indihim. Ji'ta min inda qaumin ahabbahum Allah. Ya Rasulullah, innal fuqara yaquluna laka innal aghniya kadhabu bil khairi kullu. Ada orang fakir datang kepada Nabi mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah rasulul fuqara. Ya, kalau engkau adalah utusan Allah, sementara saya adalah utusan dari orang-orang fakir. Nah, ini orang fakir datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Nabi itu ya dihibur, marhaban bika, selamat datang saya ucapkan kepada anda, wa biman ji'ta min indihim, dan engkau datang dari kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menaruh cinta kepada mereka. Karena orang-orang fakir itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang fakir ini berkata, ya Rasulullah, innal fuqara yakunu laka innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullu. Orang-orang fakir itu, wahai Rasul, mengadu kepada engkau melewati saya. Apa kata Nabi yang mau diadu? Kata mereka, sesungguhnya orang-orang kaya dapat melaksanakan semua ibadah dan mendapatkan semua pahala yang tak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Akhirnya oleh Nabi SAW dikatakan bahwasanya ya, Nabi menghibur mereka. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Fa inna fil janni ghurafan. Ketahuilah, di surga itu terdapat beberapa ruang, beberapa blok, ya beberapa ruang blok atau komplek. Apa kata Nabi SAW? Ya, wahtasaba thalatha khisal laysa lil aghniya minha syai'un amma al khasatullah fa inna fil jannati ghurafan min yaquti ahmar yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ila an-nujum. La yadkhulu illa nabiyyun faqir aw syahidun faqir aw mu'minun faqir. Ingat kata Nabi, di surga Allah sudah menempatkan orang-orang fakir di dunia ketika dia bersabar dan bersyukur kepada Allah. Ya, orang fakir itu bukan saja sabar, tapi harus syukur. Sabar. Diuji oleh Allah, mau beli mobil tidak bisa, sabar. Ya, sabar. Jangan sampai pasang slot. Betul enggak? Ini saking tidak sabarnya ngikut slot. Yang ada bukan dapat mobil. Ya, dapat apa? Dijual rumahnya. Ya kan, saking tidak sabarnya. Pengen renovasi rumah lebih bagus lagi. Akhirnya apa? Pasang nomor. Yang dapat bukan nomornya dapat, tapi uangnya tidak kembali. Ya, nomornya dapat, tapi uangnya tidak kembali. Bukan sabar saja, tapi Anda harus syukur. Ya, orang fakir itu bukan sabar saja, tapi harus syukur. Apanya yang mau disyukuri Ustaz? Mau beli mobil tidak bisa, mau renovasi rumah tidak bisa. Apa yang harus disyukuri? Terkadang apa yang kamu miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Betul tidak? Sefakir-fakirnya Anda, apa yang Anda miliki ada yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, bisa jadi Allah taruhkan Anda kesehatan. Ya, di sisi lain Allah tidak memberikan Anda harta. Allah berikan kesehatan supaya giat bekerja.
Betul enggak? Ya. Dan di sisi lain ada orang yang diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan kesehatan. Ya bersyukur. Ya selain sabar harus bersyukur. Bersyukur dengan fakir Anda tidak bermaksiat. Bersyukur dalam keadaan fakir Anda tidak protes kepada Allah. Bersyukur dalam keadaan fakir Anda tetap menerima yang namanya takdir. Nah, orang fakir yang semacam ini kata Nabi di surga oleh Allah disiapkan tempat yang luar biasa. Sampai dikatakan ya, tempat tersebut ya, saking indahnya laksana kita di dunia melihat bintang. Indah kan? Tidak ada orang mengatakan bintang itu tidak indah. Semua mengatakan bintang itu indah. Padahal cukup dilihat dari jarak jauh. Umumnya sesuatu yang indah harus dilihat dari dekat. Betul tidak? Kau ingin melihat gunung yang indah, kita harus lebih dekat. Bahkan saking penasarannya mendaki gunung. Melihat bangunan yang indah, kita harus lebih dekat. Tapi kalau untuk bintang cukup dari jarak jauh. Ya cukup dari jarak jauh udah indah. Ya, keindahan bintang dari jarak jauh itu yang akan didapatkan oleh orang fakir manakala ketika di dunia dia itu sabar dan syukur. Dia akan melihat tempatnya yang indah sekalipun dari jarak jauh. Ya. Wa khaslat tsaniyah yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi nisfi yawmin wa huwa miqdaru 500 'am wal khaslah sadisah idh qala al-fakir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar mukhlishan wa qala al-ghani mithla dhalik lam yulhaq al-ghani bil fakir fi fadlihi wa tada'af thawab wa in anfaqa al-ghani ma'aha 10,000 dirham wa kadzalika amalul birri kulliha. Orang fakir tidak akan menutup bagi dirinya untuk mendapatkan anugerah yang besar dari Allah di akhirat nanti. Sehingga dalam hadis ini Nabi mengatakan orang fakir akan mendapatkan yang tidak didapatkan oleh orang kaya di dunia. Apa? Kata Nabi SAW, orang fakir akan masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang fakir tidak ada hisapnya. Apa yang mau dihisap? Rumah masih ngontrak. Betul tak? Apa yang mau dihisap? Motornya masih cicilan. Belum lunas diambil sama debt collector. Akhirnya tidak pakai motor dia. Apa mau dihisap? Ya, TV tidak ada dan sebagainya. Jadi hisapnya itu cepat. Tidak ada yang menghambat. Makanya Ibrahim bin Adham yang sering kita baca itu cerita sufinya itu. Beliau meninggal, ya ketika meninggal hanya meninggalkan satu pakaian. Ketika ditanya, kemana pakaianmu yang lain? Sudah saya berikan kepada orang lain. Kenapa? Supaya saya ketika di akhirat tidak dihisap oleh Allah. Makanya kebiasaan kita orang yang meninggal pakaiannya itu dibagi-bagikan. Betul tidak? Pakaiannya dibagi-bagikan. Supaya apa? Hisapnya tidak berat. Ya kan? Saya kadang bertanya, loh, kenapa orang meninggal ini pakaiannya dibagi-bagikan? Mikir saya. Ya kan? Betul enggak? Pakaiannya dibagi-bagikan. Ya, semua pakaiannya dibagi-bagikan. Terutama dari kalangan keluarga. Tahlilan pertama tuh, habis tahlilan ngumpul keluarga biasanya. Nah, biasanya istri mengeluarkan pakaian suami, yang mau ambil lah. Ya kan? Itu kalau suaminya terkenal para lantai pakaiannya mahal berebut itu. Wah, ambil coba. Ya kan? Ngambilnya cepat supaya tidak dihisap. Itu alasannya, dibagi-bagikan. Nah, orang fakir lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena hisapnya tidak ada. Orang kaya terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hisapnya banyak. Karena hisapnya berat. Yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu banyak. Nah, kalau orang fakir tahu ini, maka dia akan bersyukur. Setelah itu kata Nabi SAW, orang fakir akan mendapatkan pahala yang mendulang manakala dia mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, tapi dengan keadaan hati yang tulus. Hati yang tulus itu bagaimana sih? Tidak ada tekanan. Ya, tidak ada tekanan.
Bukan sambil nangis baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tapi dalam hatinya gerutu. Apa pula bisa begini? Ya, nah itu tidak akan mendapatkan pahala. Harus dengan hati yang ikhlas. Ya. Thumma inna mahall al-khilaf fi afdaliyatil ghani asy-syakir 'ala al-faqir was-sabir innama huwa fi man yasluhu haluhu bil ghani wal faqr. Orang kaya dengan orang fakir. Kenapa? Kedua-duanya oleh para ulama selisih pendapat. Ini lebih mulia, oh enggak, ini lebih mulia. Ya. Sesungguhnya yang menjadikan mulia itu adalah keadaan mereka. Orang kaya bisa menjadi mulia, lebih mulia daripada orang fakir, manakala dia bisa menjadikan kekayaannya itu untuk dekat kepada Allah. Dan orang fakir bisa menjadi mulia, lebih mulia daripada orang kaya, manakala dengan kefakirannya itu dia bersabar dan bersyukur. Intinya bagaimana dia menjalani keadaan. Nah, kemudian di dalam hadis marfu, suatu kali Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, Rabbuka yaqra 'alaikas salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu yakni Allah menyampaikan kepadamu salam. Mengucapkan kepadamu salam. Wa yaqulu inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bil ghani walau afqarathu lakafar. Nih yang harus kita taruh dalam hati kita supaya kita bisa menerima takdir. Ya, siapa yang menjadikan kita seperti ini? Allah. Dan Allah Maha tahu keadaan mana yang terbaik untuk kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan kalimatnya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang mana keimanannya tidak menjadi lebih baik kecuali setelah saya berikan kekayaan. Karena kalau saya jadikan dia itu orang miskin, niscaya dia akan kufur terhadap saya. Dijadikan oleh Allah orang kaya, diangkat derajatnya, ya enggak, dimurahkan rezekinya, ya, dimudahkan urusannya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau Allah jadikan dia ini fakir, maka dia akan kufur. Akhirnya keimanannya itu menjadi baik karena kekayaannya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ibadi man la yaslu imanuhu illa bil faqri walau aghnaytuhu lakafar. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang mana aku cegah kekayaan untuknya dan justru kefakiran baik untuk dirinya. Seandainya aku berikan kekayaan, niscaya dia itu kufur. Niscaya dia itu kufur. Wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bis-saqami walau sahhatuhu lakafar. Ada di antara hambaku yang aku beri sakit. Supaya apa? Supaya keimanannya bertambah. Kalau aku berikan dia sehat, maka niscaya dia itu kufur. Ya. Wa inna min ibadi man la yasru imanuhu illa bisihha walau asqamtuhu lakafar. Dan ada di antara hamba-hambaku yang aku berikan kesehatan kepada dirinya. Tidak aku berikan sakit. Kenapa? Kalau aku berikan sakit, niscaya dia itu akan kufur. Nah, inilah Allah Maha tahu. Jadi jangan kita protes. Ya Allah, kenapa dia sukses, saya enggak? Ya Allah, kenapa dia sehat, saya justru engkau berikan sakit? Allah mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya. Allah Maha mengetahui apa di balik rasa sakit yang kita miliki sekarang ini. Allah Maha mengetahui ya, apa di balik rasa sulit yang sekarang kita ini jalani. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menerima takdir. Wallahu a'lam bishawab. Dan mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk anak yang ditinggal oleh orang tua itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan apa, Pak? Oh, zikir. Apakah pahalanya itu sama dengan pahala dari
mungkin dalam hal sedekah itu. Dalam bacaannya, apakah harus diingatkan dulu atau tidak perlu diingatkan? Jadi sesuatu otomatis pahalanya seperti yang Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak melakukan amal soleh, apakah lantas pahalanya otomatis ngalir kepada orang tuanya? Ya, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, manakala amal soleh yang ia kerjakan hasil didikan dari orang tua. Siapa yang ngajarkan kamu sholat, nak? Ayah saya. Siapa yang ngajarkan kamu ngaji? Ibu saya. Itu tanpa diniatkan pahalanya ngalir kepada orang tua. Itu disebut dengan amal jariyah. Ya kan? Idza mata al-insan, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, au ilmin yantafa' bih, au waladin salih yad'u lah. Waladun salih yad'u lah, au ilmin yantafa' bih. Berarti itu ilmu. Masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu berkesinambungan dan diamalkan oleh orang lain. Itu disebutkan dengan ilmu bermanfaat. Maka yang mengajarkan ilmu dapat manfaatnya. Ya, walaupun yang mengajarkan udah meninggal, tapi yang diajarkan masih mengamalkan apa yang diajarkan oleh yang mengajarkan, maka yang mengajarkan sekalipun sudah meninggal tetap dapat pahala. Walaupun dia bukan orang tua sendiri. Ya, walaupun dia bukan orang tua. Seperti misalkan kita membaca hadis Arba'in Nawawi. Siapa yang mengumpulkan hadis ini? Imam Nawawi. Selama kita membaca hadis ini dan mengamalkan, Imam Nawawi dapat pahalanya. Walaupun Imam Nawawi itu sudah meninggal. Kemudian yang kedua, ada yang harus diniatkan. Ya, apa? Seperti misalkan kita berdoa. Maka harus kita niatkan untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidai, ya Allah ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Dan ini juga dilakukan oleh para nabi-nabi yang lain. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin liyauma yaqumul hisab. Mereka meminta kepada Allah untuk mengampuni kedua orang tuanya dan orang-orang yang beriman. Nah, jadi ada dua, ya, supaya kedua orang tua kita dapat pahala dari kita. Yang pertama, ada yang tidak perlu diniatkan. Akan tetapi, ya, apabila orang tua memiliki andil terhadap anaknya, manakala ketika dia masih hidup, seperti ngajarkan beramal soleh, ngajarkan bersedekah, ngajarkan berzikir, ngajarkan baca Quran, ngajarkan sholat. Makanya orang tua itu berperan, Pak Bu, walaupun sekecil apapun harus punya peran. Jangan sampai kita tidak punya peran. Jangan hanya kita mampu beri makan, membelikan pakaian, tapi kita harus mampu juga mengajarkan anak-anak kita walaupun satu huruf. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang akan bermanfaat. Makanan jadi kotoran, pakaian akan usang. Akan tetapi amal soleh pahalanya itu kekal. Ajarkan anak kita. Ajarkan, ayo ucapkan salam. Assalamualaikum. Udah dapat pahala kita walaupun kita sudah meninggal. Ya. Ayo nak, cium tangan orang tua. Ini orang tua, cium tangannya. Setiap anak kita cium tangan orang tua dengan tujuan untuk menghormati, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, diajarkan itu anak. Ya, jangan hanya misalkan udah ada guru TPA-nya, Pak Ustaz, enggak perlu saya ngajarkan. Jangan. Karena kita sebagai orang tua ingin juga mendulang pahala. Dan ada juga yang harus diniatkan. Seperti bersedekah, niatkan untuk orang tua. Seperti berdoa, niatkan untuk orang tua. Seperti hataman Quran, niatkan pahalanya juga untuk orang tua. Sudah saya? Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Pertama itu adalah bagian dari kami dari awal yang kedua sampai yang kita belajar menghafal Quran kemudian sampai kita tuh sempat sikit gitu makanya ketika belajar Al-Quran ataupun menghafal Quran apakah itu lebih tinggi atau kita salah tidak tinggi seperti
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi zikir kenapa Bu? Maksudnya kita sampai tidak bisa zikir, misalnya ada wajib yang baca Al-Quran. Oh ya. Yang mana yang bilang bermanfaat. Berarti disibukkan dengan ibadah yang lain hingga akhirnya tidak berzikir. Ya, okay. Yang pertama tentang aqidatul awam. Aqidatul awam itu adalah ilmu aqidah. Ya, ilmu aqidah. Sebagaimana pengajian rutin setiap hari Minggu ba'da salat subuh di Masjid At-Taqwa. Saya ngajar tauhid. Ya, memakai kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ramadan Marzuqi Al-Hasani Al-Makki. Beliau adalah murid daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, murid daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, rahimahumullah rahmatal abrar. Beliau yang mengarang Nazam Aqidatul Awam. Apa keutamaan Nazam Aqidatul Awam? Nazam Aqidatul Awam ini adalah berupa bait-bait yang mengulas ilmu tauhid, ilmu akidah. Seperti sifat-sifat Allah ya, dan seterusnya. Apa keutamaannya? Nazam ini didapatkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuqi melalui mimpi. Langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaannya. Jadi beliau tulis itu hasil dari pertemuan beliau kepada Nabi melalui mimpi. Itu. Yang kedua, membaca itu secara tidak langsung adalah untuk menguatkan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita membaca hadis. Apa keutamaan kita membaca hadis? Kalau baca Al-Qur'an kan sudah jelas. Nah, di antara keutamaan kita membaca hadis adalah membaca apa yang keluar daripada sabdana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aqidatul awam membacanya adalah tujuannya untuk menguatkan akidah kita. Untuk menguatkan akidah kita, alhamdulillahil jalali wasyari'il harami wal halali. Ya, alhamdulillahil jalali dan seterusnya. Yang kita baca itu untuk menguatkan akidah dan keimanan kita. Apakah berpahala? Berpahala kalau kita niatkan itu untuk ibadah. Ya, berpahala apabila kita niatkan itu untuk ibadah. Dan setiap bait syair itu diulas. Diulas. Seperti misalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun billahi bil itlaqi. Fallahu mawjudun, Allah itu wujud. Mawjud itu apa? Dijelaskan. Qadimun, qadim itu sifat Allah apa? Terdahulu. Ya, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, ada yang mendahului. Siapa? Orang tua. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Baqi itu artinya apa? Kekal. Artinya tidak tergantung kepada waktu. Berbeda dengan kita manusia. Umur 1 sampai ada yang sampai 63 tahun, ada yang 1 sampai 50. Nah, itu namanya tidak baqin, tidak kekal. Jelas Bu ya? Yang kedua, masalah kita melakukan satu kegiatan ibadah kemudian lupa atau tidak sempat untuk berzikir. Bagaimana? Tidak masalah sebenarnya. Yang terpenting bahwasanya yang kita lakukan itu adalah bentuk kewajiban. Pak Ustadz, saya bekerja, tidak sempat zikir. Ya, bekerja itu juga ibadah. Bekerja itu juga ibadah. Kalau kita niatkan ibadah. Selama pekerjaan itu bukan pekerjaan yang haram. Lalu bagaimana dengan zikir kita? Baik, zikir itu hukumnya sunnah. Zikir itu hukumnya sementara bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak hukumnya wajib. Maka jangan sampai kita sibukkan zikir, ya, kemudian mengenyampingkan kerja. Dari pagi sampai sore ditanya sama istri, dari mana? Dari masjid. Lu enggak kerja? Afdhal ke masjid daripada kerja. Salah ini. Ini salah, keliru. Iya, kalau kita hidup sendiri, ini kita ngidupin anak orang ini. Betul enggak? Ini kan anak orang, istri ini. Dan kemudian anak-anak kita dihidupkan dengan makan. Maka wajib kita untuk memberikan nafkah. Tapi kalau misalkan kita disibukkan dengan ibadah, misalkan kita mau baca Quran, tidak sempat zikir. Al-Quran itu sendiri
Dan paling afdolnya zikir itu adalah membaca Quran. Sudah ya? Sudah. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kaya menjadi dermawan. Semoga yang sekarang diuji oleh Allah dengan kefakiran diberikan rasa sabar dan syukur. Dan semoga kelak di akhirat kita semua bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.